Pemirsa, Indonesia menghadapi pemilu serentak 2019. Selain pemilu legislatif, pemilu presiden di 2019 untuk masa periode 2024 juga sudah memasuki gerbang awal, yaitu penentuan nama-nama siapa yang akan menjadi bakal calon presiden dan calon wakil presiden. Presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto menggelar kampanye di Purwokerto, Banyumas, Jawa Tengah. Kampanye dihadiri para pendukung dari wilayah eks-Kresidenan Banyumas, yakni Kabupaten Banyumas, Purbalingga, Cilacap, dan Banjarnegara. Dalam kampanye ini Prabowo berjanji akan membangun pemerintahan yang bersih jika terpilih dalam Pilpres 2019. Ia pun menyatakan kebanggaannya memiliki daerah Banyumas. Saudara, kericuhan terjadi antara simpatisan partai politik dengan warga di Jalan Jogja Wates, Sleman, Yogyakarta. Masa pendukung partai yang hendak mengikuti kampanye Pilpres di Wates, Kulon Progo terlibat bentrok dengan warga di depan markas Ormas FPI. Kericuhan antara masa simpatisan partai politik yang akan berkampanye dengan warga di depan markas Ormas FPI terjadi di Jalan Raya Yogyakarta, Wates. Masa partai yang awalnya berkonvoi dari Yogyakarta menuju Wates, Kulon Progo untuk menghadiri kampanye Pilpres mendadak ricuh dengan warga. Kericuhan ini diduga dipicu oleh aksi saling ejek keduanya. Akibat kejadian ini salah satu rumah warga rusak dan kaca bagian depan mobil pecah terkena lemparan batu. Saya menghimbau kepada seluruh pihak masyarakat yang menyampaikan aspirasinya, pihak kepolisian, pihak TNI, dan semua pihak untuk menahan diri agar tidak melakukan kekerasan fisik. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan seluruh-seluruhnya, serta berbakti kepada nusa dan bangsa. Banyak kemenangan sudah ada di DPR, sudah begini. Nanti saya kasih cuman 4 ya, mau. Tidak mau, tidak mau, tidak mau. Iya dong. Orang yang nggak dapat aja minta. Partai Bapak Presiden, saya meminta dengan hormat bahwa PDI Perjuangan akan masuk ke dalam kabinet dengan jumlah menteri yang harus terbanyak. Pertemuan antara Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dan Prabowo Subianto beberapa waktu lalu diikuti sejumlah kabar. Salah satu yang mengemuka adalah kemungkinan Gerindra masuk ke dalam koalisi pendukung Jokowi.
Mengutip sumber CNN Indonesia, sebagai imbalan bergabungnya Gerindra dalam koalisi, maka partai dengan lambang Garuda itu disebut meminta jatah 2 kursi menteri dan 1 wakil menteri. Kita beralih ke sorotan politik, saudara. Partai Persatuan Pembangunan atau P3 mengklaim telah mendapatkan jatah kursi menteri lebih dari 1. Pernyataan tersebut disampaikan oleh Sekjen P3 Arsul Sani. Namun demikian, Arsul enggan menyebut berapa pastinya kursi menteri yang akan ditempati oleh P3. Menurut Arsul, Presiden Joko Widodo belum memberitahu pos menteri mana saja yang akan didapat oleh P3. Insya Allah gitu. Bukan insya Allah lebih dari 1, udah itu aja. Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB dan juga Nahdlatul Ulama atau NU sudah terang-terangan meminta jatah kursi menteri karena merasa berperan besar dalam upaya untuk memenangkan Jokowi Ma'ruf di Pilpres 2019. Namun pihak istana menegaskan bahwa sampai saat ini Presiden petahana Jokowi belum menyusun kabinet 2019-2024. Diakui atau tidak, kontribusi tokoh dan warga Nahdlatul Ulama di Pilpres 2019 menjadi salah satu faktor kemenangan Joko Widodo Kiai Haji Ma'ruf Amin. Ormas terbesar di tanah air itu pun kini sudah belak-belakan mengusulkan tambahan jatah menteri untuk kader NU di kabinet Jokowi berikutnya. Aspirasi itu misalkan disuarakan oleh Rois Am PBNU Kiai Haji Miftahul Akhyar dan Wakil Rois Suriah pengurus wilayah NU Jawa Timur Agus Ali Masyuri. Ketua Dewan Pakar Partai Golkar Agung Laksono mengusulkan agar Partai Golkar mendapat jatah 4 hingga 5 menteri dalam pemerintahan Jokowi Ma'ruf mendatang. Usulan ini turut dibahas dalam rapat pleno Dewan Pakar Partai Golkar yang berlangsung Senin sore. Menurut Agung Laksono, Partai Golkar merupakan partai pemenang kedua pemilu dan turut andil memenangkan pasangan Jokowi Ma'ruf. Agung Laksono pun menilai banyak kader Partai Golkar yang cukup mumpuni untuk duduk sebagai menteri. Salah satu partai pengusung Jokowi Ma'ruf Amin, Partai Hanura, menyatakan kecewa tidak mendapatkan jatah menteri di Kabinet Indonesia Maju. Sebagai salah satu partai pengusung, Partai Hanura mengklaim ikut berkeringat memenangkan Joko Widodo Ma'ruf Amin. Bahkan mereka harus rela kehilangan kursi di parlemen. Wasekjen Hanura, Bona Simanjuntak menyatakan jika diistilahkan Partai Hanura bukan hanya berkeringat, namun juga berdarah-darah dalam memperjuangkan Jokowi Ma'ruf Amin hingga menang Pilpres 2019. Kalau kita melihat komposisi sekarang, saya agak-agak, ya kalau saya bilang Hanura pasti kecewa, ada kader kami kecewa. Kenapa tidak ada bagian dari kami yang sudah kalau istilah dari Pak Erick Thohir kemarin itu berkeringat, kami berdarah-darah sebagai partai. Karena bagaimanapun kalau relawan mungkin berkeringat, tapi kalau partai sampai tidak ada kursi, bayangkan bukan hanya kami loh ya, Pak Hendro Priyono juga bilang begitu, dia fokus saja menangkan Jokowi, sehingga partai ini juga harus menerima banyaknya. Untungnya kami masih memiliki 800 anggota dewan DPRD di tingkat daerah. Demokrat siap berkontribusi jika nantinya Presiden Jokowi memberikan jatah menteri di kabinet mendatang kepada Partai Demokrat. Menanggapi pertemuan Presiden Jokowi dengan Ketua Umum Partai Demokrat SBY, Waketum Demokrat Syarif Hasan menyebut partainya akan berkontribusi dalam kabinet jika diberikan jatah kursi menteri. Namun Demokrat belum memastikan nama siapakah yang nantinya akan mewakili partai menjadi Menteri Jokowi.